Jadi saya kaget bahwa ini sudah dibuktikan bahwa soal pintar ini sudah dicapai oleh monyet. Standar pintar yang kita ngomong ini udah diambil alih sama handphone. Sebagai warga negara Indonesia, kita tahu bahwa penduduk Indonesia ini berjumlah sekitar 273 juta jiwa per tanggal 31 Januari 2023. Banyak banget. Dan PBB juga merilis data, diperkirakan jumlah populasi dunia adalah 8,405 miliar pada pertengahan tahun 2023. Banyak banget ini. Nah, ini yang saya mau address para pemirsa yang budiman. Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Tetapi ternyata kita tahu bahwa negeri ini terus banyak sekali masalah-masalah. Nah, oleh karena itu pertanyaannya sebenarnya salahnya di mana? Apakah salah orang, salah pemerintah, salah bunda mengandung, atau salah kaitan dengan berbagai macam kelenak-kelenik yang selama ini kita miliki? Nah, oleh karena itu di Good News Program hari ini kita menampilkan seorang pakar. Yang mana pakar ini adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal dan juga seorang pendidik serta ketua asosiasi daripada penulis yang ada di Indonesia. Menampilkan narasumber yang menarik yaitu Bapak William Wiguna. Shalom Pak William. Shalom. Apa kabar? Selamat datang. Senang banget Pak. Salaman dulu deh. Yes, puji Tuhan. Selamat datang di Good News Terima Program. kasih. Yes. Satu kali saya diundang Pak untuk ikut Zoom Ya. oleh seorang dokter kenalan saya ya. Ya. Dan kemudian ternyata pembicaranya adalah William Wiguna. Ya. Nah, nama ini nggak asing karena ternyata kita itu satu grup di kelompok keluarga Indonesia apa tuh? Bahagia. Bahagia. Ya, dan kemudian saya dengarkan, oh menarik banget ini apa yang dibicarakan oleh Pak William ini. Dan kerap kali tadi apa yang saya katakan Indonesia nggak kekurangan orang pintar. Tapi Ya. kenapa kok negeri ini terus nggak bisa keluar dari masalah? Ya. Dan seringkali justru banyak orang-orang yang dianggap pintar itu justru yang punya masalah yang lebih besar Pak. Ya, So betul. go ahead Pak William, introduce yourself and mari kita Baik. bincang-bincang. Terima kasih Yes. Pak Daniel dan Ibu Debbie, senang banget dalam Yes. acara hari ini ya, dan saya percaya sekali buat ini agar teman-teman semua yang mendengarkan, pemirsa ya, Anda akan mengetahui yang pertanyaan tadi sangat fatal kalau kita nih salah menjawab. Saya sudah mengatakan beberapa kali dalam acara-acara ya Pak Daniel ya, misalnya orang ditanya ya bahwa bagaimana dia mau sekolah misalnya ya. Jadi sangat basic sekali karena dalam sesuatu apapun orang selalu berpikir ya, kita mau membuat orang belajar, betul Bu ya? Betul. Nah, misal saya tanya aja seperti nama Ibu Debbie ini. Biasanya orang tua kalau ditanya untuk sekolah itu supaya apa Bu, anak-anak Bu? Supaya pintar. Betul ya, Anda juga pasti semua dalam hati keluar kata-kata itu. Bahkan juga karyawan dikasih training lagi ya. Mau S1, S2, S3 seterusnya dikasih supaya tambah Pintar. ya, para pimpinan juga ya Pak Daniel, Bapak juga bisa dengarkan. Semua mau ambil ya jenjang karir ya, dan juga supaya tambah pintar ya. Nah, kemudian bayangkan, saya langsung aja, Anda bisa jawab juga pemirsa dalam hati Anda tentunya. Kalau saya tanya pada Anda juga ya, dan saya mungkin simulasikan dengan Ibu Debbie contohnya di sini ya. Kalau Ibu Debbie cuma dua kata yang saya ingin supaya orang tuh fokus, pintar dan rajin ya. Misalnya, kalau cari pembantu, cari yang pintar apa yang rajin Bu? Yang rajin Pak. Nah, Anda dengar baik-baik ya. Kemudian kalau cari karyawan, sebaiknya yang pintar apa yang rajin? Yang rajin. Oke, kalau Ibu milih nanti pimpinan untuk anak-anak yang memimpin, pemimpin itu yang rajin apa yang pintar? Yang rajin Pak. Rajin ya? Iya. Nah, itu para wakil rakyat yang kita pilih selama ini, Ibu pilih yang mana? Yang pintar apa yang Waduh. rajin? Oke, salah pilih berarti. Harusnya Anda- yang rajin Pak. Nah, kemudian Anda mungkin mau merindukan, Anda punya tempat pelayanan, membutuhkan orang-orang untuk melayani. Anda pilih yang pintar apa yang rajin? Yang rajin Pak. Yang pintar banyak bikin pusing kepala Pak. Nah, inilah dia. Saya udah ngomong Pak Daniel nih. Kalau Pak Daniel jadi Tuhan mendengarkan doa-doa kita ya. Sekolah supaya pinter, tetapi yang kita buktikan depan anak-anak kita cari yang Rajin. Rajin. bingung siapa? Orang tua nih. Orang kita. tua dan anak-anak dan Tuhan juga. Tuhan juga bingung. Apa maunya Jadi gitu ya. data-data ini benar, pinternya ada tetapi kok nggak nyambung. Exactly. Berarti apa yang kita minta selama ini tidak kita ketahui. Hmm. Nah, oke, dan itulah yang terjadi Pak Daniel. Ya. Hmm. Kalau saya lebih lanjut lagi, apa efeknya? Iya, efeknya adalah demikian ya, karena kami bikin survei dalam Google Form ya, kami lakukan survei di berbagai provinsi.
Para pemimpin perusahaan juga cari yang rajin. Ya, saya punya data, Betul. saya ngomong pakai data. Dan ketika saya tanya pada mereka, ya kalau Anda nonton sirkus, ya Anda lihat binatang yang berprestasi itu karena apa? Karena pintar. Jadi saya kaget ya ketika saya melihat sebuah contoh paradigma yang termuncul pada saat Anda ini berpikir ya, bahwa ternyata kalau Anda nonton sirkus, Anda lihat binatang yang pintar kan Bu ya, pada Betul, betul, betul ya. Iya. Anda bisa lihat bagaimana binatang segede apapun tuh bisa tunduk, bisa ngitung, bisa melukis, Iya, ya. iya, Iya. iya. Pintar betul. Betul. Nah cuma Betul. satu rahasianya, pelatihnya Apa tuh? ngasih apa itu? Umpan. Umpan, Iya, iya. insentif. Iya, I see. Treats ya. Jadi ini yang Pak Daniel yang kita bisa lihat ya. Jadi kata-kata pintar itu udah diketahui di salah satu klip yang nanti mungkin kalau bisa diselipin ya di sebuah universitas di Tokyo di Jepang ya. Bagaimana seekor simpanse mengalahkan manusia dalam tes IQ. Wow. Serius, Pak? Ya. Jadi ini Kalah IQ kaget kita, sekali Pak. ya. Ternyata rahasia cuma satu, kacangnya dikasih. Tiap kali kasih kacang dia bisa menghafal, kemudian menyesuaikan angka-angka yang acak. Manusia kalah total di sini. Really? Really. Wow. Jadi saya kaget bahwa ini sudah dibuktikan bahwa soal pintar ini sudah dicapai oleh monyet. Standar pintar yang kita ngomong ini sudah diambil alih sama handphone. Wow. That's why Anda kalau Anda khawatir dan kerjaan Anda, jangan-jangan Anda lupa apa hakikat manusia. Karena pintar itu sudah sejang dikejar, bahkan ada ChatGPT sekarang Right. membuat skripsi. Anda mau ngomong khotbah pun hati-hati, khotbah itu di ChatGPT. Iya. Nah, ini saya bisa pastikan bahwa ini bukan ChatGPT. Iya, iya, iya. Ini lip syncnya juga asli. Nggak lip sync live. Iya. Genuine intelligence ini. Bayangkan. Bukan artificial intelligence. Betul, genuine. Jadi. Lantas genuine manusia itu apa? Iya. Makanya saya lanjutkan lagi bahwa ternyata dalam percobaan di Jepang, monyet itu bisa nggak rajin. Karena mereka udah satu step udah berhasil meneliti bahwa kalau orang pintar dikasih kacang dan ya sirkus juga sama kan kasihnya cuma insentif yang kecil-kecil, Iya. betul ya? Iya. Nah, ternyata ini yang membuat audiens kami kaget, dak-dikduk. Berhasil nggak percobaan di Jepang ini? Kalau simpanse bisa rajin, yang terancam siapa Pak? Manusia dong. Manusia. Iya, 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 iya. Sekarang aja mah handphone terancam. Iya, iya, iya. Sebenarnya dengan binatang juga kita terancam. Dan saya nggak rela nanti kalau dari tes IQ ada sebelah kita ada simpanse loh. Wow. Nah, oke karena itu dicoba ini mereka selama 27 tahun seekor monyet dilatih sebagai pelayan. Apa yang terjadi? Gagal total Pak, karena dia nggak buka cabang. Ya, dia 27 tahun, itu monyet juga hanya bisa dilatih hanya sampai 10-30 menit melayani orang. Jadi target pinter sudah bisa dilakukan oleh binatang ini. Tapi rajin tidak bisa. Nah, kata kunci ini. Rajin ini yang seringkali kita abaikan Pak Daniel. Benar ya. I see. Berarti masalah tadi yang saya tanyakan itu Indonesia tidak kekurangan orang pintar itu valid ya Pak? Valid. Tetapi berarti Indonesia masalahnya kekurangan orang rajin. Betul banget. Wow. Itu yang lupa dicatat dan lupa dihitung. Ini fakta sekali bahwa di Google, di Facebook mereka sudah tidak lagi mencari orang yang pintar. Ijazah pun nggak dilihat. Betul, Ketika betul. saya mencoba anak saya tahun 2013 ke Singapura ya, lewat Essential Leadership, saya melihat tuh ada kata-kata kunci. Anak Anda harus punya kegiatan leadership dan ekstrakurikuler. Dan kebetulan saya punya koleksinya ya, karena anak saya tidak terlalu suka kalau anak saya itu bawa ijazah ya, walaupun dia dapat juara ranking top 10 ya. Tapi that's not the point ya, tapi dia membawa dokumen segala macam dan ketika itu saya baru tahu Singapura mencari orang rajin. Waktu saya ke sana, saya lihat sendiri ada sekitar 200-300 ekstrakurikuler, Pak. Wow, Bayangkan 200-300 ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Sementara di sekolah kita, lapangan basketnya dipakai buat parkir. Oh, Di sana wow. saya foto, ya sekolah itu benar-benar lapangan ya lapangan. Iya. Dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana situasinya mereka fokus pada namanya ekstrakurikuler ini. Wow. Jadi saya tahu persis sekarang bahwa apa yang saya ajarkan dan ternyata kebetulan anak-anak kami juga mungkin karena sering lihat saya membawakan training ataupun khotbah ya. Iya. Mereka jadi luar kepala jadi ya. Anak saya tuh kalau bikin PR bisa sampai jam 4 pagi ya, itu saya hampir nggak habis pikir ya. Sementara anak lain suruh main, anak saya ini malah kebanyakan belajar ya. Kalau ditanya orang lain, kok Anda bisa kerjakan tugas sampai jam 4 pagi? Ya karena rajin. Wow. Ini keluarga Bapak ya? Ya. Bisa ceritakan tentang keluarga Bapak? Ya ini sih saya Lisa ya, dia juga seorang yang apa namanya sangat mendukung saya ya. Saya banyak belajar buku dengan membuat buku dari dia ya. Iya. Udah berapa tahun menikah nih Bapak? Sejak tahun Dengan Bu Lisa? 1997.
Wow, Berarti sejak 26 tahun lalu. 26 tahun. Dan anak saya mau 25 tahun, Nathan. Ini Nathanael yang saya bilang tadi ya, dapat scholarship di Singapura. Kemudian dia Yang mana Pak? Yang Nathan? yang ini, Yang sebelah kiri. yang kiri oke. ya. Yang sini Pak. Dia sekarang udah dikerja di salah satu perbankan swasta ya. Kemudian yang kedua, dia juga di UI saat ini, di semester 2 saat ini. Hebat. Wow. Jadi, Ngambil apa Pak? semuanya teknik industri. Teknik industri. Yang ini bioproses, lebih fokus. Amazing. Nah, kalau gitu Pak, ini dari pengalaman Bapak ya, dengan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Dan kemudian berarti gini, kalau kepintaran itu apakah talenta atau hasil daripada suatu pendidikan kah atau kerajinan kah? Bagaimana menurut Bapak? Kalau pintar itu standar manusia, Pak. Maksudnya bagaimana? Jadi udah selayaknya manusia pasti pintar. Sepanjang manusia punya otak, saya ulang lagi ya, selama makhluk punya otak, pasti pintar. Selama punya otak pasti pintar. Pasti pintar. Cuman masalahnya kan digunakan apa enggak itu otaknya. Nah, yang bisa menggunakan, misalnya contoh gini ya, saya bangga nih ya, ini handphone pintar Pak. Ya, Saya smartphone. banyak lihat Ya. orang punya smartphone, tapi handphone ini tidak ada guna kalau orang nggak rajin. Iya. Paham ya, masuk akal? Paham. Jadi banyak sekali orang beli handphone mahal, tapi dia tidak mengerti menggunakannya, That's right. sia-sia nggak? Sangat Sia-sia. sia-sia. Itulah otak kita. Yang Bapak bilang tadi, pintar tapi nggak dipakai. Usernya ini yang kita ngomong. How to user know bagaimana bahwa ini kita dikasih. Einstein aja baru menggunakan 10% katanya ya. Itu aja udah jenius ya. 10%. Nah, berarti kita otaknya Wow. masih apa? Ya, Masih banyak. masih bagus. Kan ada gini Pak, ada Bapak pernah dengar nggak? Bapak pernah dengar gini nggak? Ada apa namanya jual otak Pak. Gitu. Ya kan, ternyata otak orang Indonesia itu paling mahal. Iya. Ya kan, kalau otak orang Israel itu ternyata harganya nggak terlalu mahal. Iya. Terus otak orang Amerika itu nomor 2, otak orang Jepang nomor 3 gitu ya. Terus ternyata menurut otak orang Indonesia ini paling mahal Pak. Ternyata kemudian nanya, kok bisa? Karena jarang dipakai. Gitu. Itu sindirannya Pak. Nice. Satir. Itu. Jadi pinter kalau tidak dipakai, ini yang namanya yang kita alami. Jadi masalah kita bukan kepintaran Pak ya? Pinter itu udah pasti Pak. Wow, ini Pasti. benar-benar membingungkan dan mind blowing loh Pak. Saya ada pernah berpikir kalau sekolah hanya mencari orang yang pinter untuk sekolah, apa gunanya sekolah Pak? Wow. Saya ulangin ya. Iya. Ini sekolah kan banyak tes nih. Ya. Mereka cari orang yang pinter kan. Right. Nanti lulusannya juga ada yang pinter kan. Jadi yang nggak pinter dia kemana? Cuman kan gini, kalau kita ngomong dengan beberapa orang ya, ada beberapa orang kalau ngomong tuh nggak nyambung gitu ya. Ya. Dan berarti kita menilai nilai IQ-nya atau tingkat IQ-nya di bawah rata-rata nih. Betul. Kan itu ada Ya. jenjang IQ ya. Ya. Maksudnya ada orang yang IQ rendah mendekati idiot. Iya. Kemudian IQ yang apa tuh? Saya lupa ya. Average, Rata-rata. kemudian Di atas sedikit di atas rata-rata. rata-rata, tinggi dan kemudian cenderung menuju ke jenius. Gitu. Iya. Nah ini bagaimana dengan pernyataan-pernyataan ini yang seringkali menjadi benchmark kita nih? Sekarang kalau Bapak mau jujur ya, teman-teman saya yang biasa-biasa saja, itu dulu Bapak masuk sekolah ya, jadi apa sekarang? Yang apa? Yang nilainya biasa-biasa saja. Lebih tinggi, lebih kaya daripada kebanyakan yang Nah, pinter. Artinya gini, fakta lihat aja ya, yang nilainya A itu kalau nggak salah tuh jadi apa? Jadi kerja di lab, Kerja di lab. jadi guru. Iya, betul. Mudah-mudahan jadi guru, mudah-mudahan ya. Yang B mungkin jadi apa? Ya, jadi pekerjaan yang menjadi Profesional. yang nilainya hancur tentu biasanya Jadi itu bos. yang Jadi pengusaha. jadi bos. Ini depan mata. Aduh. Jadi artinya maaf ya, saya hanya bukan mengkritik ya, karena saya juga anak saya sekolahkan karena Iya. turunan sekolah saya serahkan pada istri. Tapi ketika dia mengenal dunia, itu bukan di sekolah. Karena sekolah ini sekali lagi mengukurnya hanya pintar ya. Dan saya sudah jelaskan tadi kan bahwa Facebook dan Google tidak melihat dari ijazah loh. Iya. Dia lihat dari Twitternya dan apa yang dia posting. Artinya apa? Dia melihat perilaku. Oke. Nah perilaku itu muncul dari orang rajin. Apa sih rajin itu kok gitu? Oke, Rajin itu berarti Pak Daniel. setia untuk melakukan hal yang seringkali sama, berulang. Apakah itu cukup? Oke, Bapak lihat orang rajin dari mana contohnya? Misalnya Bapak lihat istri Kesetiaan. Bapak rajinnya di mana? Konsisten. Iya, apa contohnya rajinnya? Istri saya kalau pagi bangun jam 5.30. Oke. Terus buatin sarapan anak saya. Oke. Setiap pagi itu. Bukan anak doang, semua kita Iya, dong. saya juga gitu ya.
Dan itu dia lakukan setiap pagi, berarti dia rajin menurut Rajin, saya ya. tuh dalam hal itu. Oke, itu yang sangat basic, Pak. Ya. Misalnya kalau orang mengukur rajin dari absensi atau tugas-tugas itu levelnya TK SD. TK dan SD. Bapak masih ingat dulu TK SD? Ya. Ingat. Itu ukurannya lah rajin itu dari absensi ya. Ya. Nah, seharusnya ketika dia mulai meningkat, ukurannya bukan di absensi dan Apa tuh? ya tadi saya ngomong tadi Pak, bahwa orang itu contoh paling gampang melihat dia rajin lah waktu dia main game, Pak. Saya waktu konsultasi sama keluarga ya, lihat dia waktu dia main game. Rajin itu ketika dia main game sampai lupa makan, lupa tidur. Nah, di sini banyak kan nih? Jadi ini penting. Jadi banyak orang tua tidak ikhlas melihat anaknya main game, hanya gara-gara nggak ngerti. Padahal itu mengembangkan sikap rajin. Betul. Jadi cuman di tempat yang salah. Bukan yang salah, belum dipindahkan. Bahasanya lebih halus ya. Iya. Biasakanlah kalau orang tua yang gaptek lihat anaknya main game, Anda jangan larang. Kalau Anda yang gaptek jangan salahkan anaknya. Lihatin dong bagaimana dia main. Permainan itu ada yang macam-macam loh. Memperlakukan orang dengan game yang tertentu, kita mengetahui masa depan dia loh. Game speed, berarti dia suka kerjaan cepat loh. Kerjaan yang strategi, dia berarti akan melakukan, ada yang gamenya berhari-hari. Saya pernah main game 3 tahun. Itu strategi. Lama sekali 3 tahun. Tapi saya pernah lewati. Ada juga main speed, Anda mau tembak bubble. Saya nggak tahu ibu-ibu pasti suka bubble tuh. Pluk. Candy Crush gitu? Candy Crush ya. Itu terus. laku besar. Anda tahu nggak arahnya kemana dia? Nggak tahu. Ya pasti dia mau targeted orangnya kan. Artinya orang ini suka pada target yang jarak singkat. Nah artinya ketika kita konsultasi lebih dalam Pak, nggak usah pakai tes IQ Pak. Main game apa? Suruh gitu? game aja, dari game saya tahu anak ini kemana masa depannya. Oh wow. Ya, jangan diganti. Yang problem orang tuanya nggak ngerti handphone, gamenya dimatiin, orang tuanya nanya, anak saya cocoknya jadi apa? Ya bingung lah, akhirnya kita nggak kehilangan deteksi, ya akhirnya dia harus bayar mahal. Kami ada tesnya. Tapi ini yang paling gampang ya pemirsa, kalau Anda mau mengetahui masa depan Anda, lihat dari Anda main game. Waktu Anda main game, disitulah orang rajinnya dilihat. Nah mungkin kalau Anda bingung, orang tuanya tidak ngerti, dengarkan acara ini selanjutnya ya. Karena apa? Orang tua yang gaptek nggak ngerti bahwa rajin itu bisa dilihat dengan cepat waktu orang pegang handphone. Dulu nggak bisa. Kenapa? Anak harus main di lapangan bola baru ke orang tua ngeliatin anaknya. Itu lebih repot loh. Ya saya masih ingat bagaimana Anda lihat anak-anak kita main. Saya dulu suka naik beca ya, kalau banjir loncat. Ya. Mami saya taunya anak-anak kenapa bajunya kotor gitu ya. Susah ngawasin ya. Iya. Kalau sekarang lebih gampang. Di online, Anda kan nggak lihat jauh-jauh dia di rumah. Wow. Ya oke, jadi satu clue yang saya jelaskan. Rajin adalah ketika anak-anak bermain game. Nah kalau dia perempuan, anaknya gimana Pak? Ini lebih gampang lagi Pak. Kalau wanita ya Bu ya, rajin gimana Bu? Berdandan. Waktu belanja. Oh. Nah, istri saya juga rajin Pak. Rajin. Itu dia. Iya. Perhatikan Kami tiap hari dapat kiriman Pak. Bukan dari kiriman makanan dari teman, tapi dari ini, dari saya toko pernah, online. saya pernah liburan. Saya pernah liburan ya. Yeah. Kita kan mau mana-mana ya. Kalau lagi shopping, window shopping, itu saya kuat banget. Betul. Sih? Iya. Nah itulah rajinnya. Dopamin naik langsung Pak. Iya. Dia lupa kapan kita makan, kapan kita pulang. Dan toko udah tutup. Dan udah nggak ngantuk lagi kalau dia itu, shopping. Bapak bisa lihat tuh kalau lagi pas gajian ya. Bapak lihat tuh foto-foto suami-suami nunduk di pagar ya. Istrinya kemana? Shopping. Rajin. Iya, rajin. Oh. Jadi Anda bisa lihat rajin ini tidak dilihat bagi orang. Dia menurut saya Pak, ketika Anda kerja saat ini ya, orang tuh cari orang yang pinter. Padahal yang rajin tuh berserakan di luaran. Wow. Saya bilang ini betapa rumput yang saya bilang itu adalah inilah dia Pak, gandum yang menguning tapi lupa dituai. I see. Oke, saya tanya dulu ya. Ini tentang rekrutmen nih. Ini tadi kan Bapak tadi sebutkan bahwa banyak orang rajin tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah sekarang kalau let's say kita taruh dalam taruh aja satu contoh sebuah perusahaan yang relatif besar, medium size gitu, yang punya kira-kira 1.000 karyawan lah gitu. Dan mereka perlu orang-orang ahli nih. Nah bukankah IPK itu menjadi acuan yang cukup penting? Untuk standar awal ya betul. Kan ada berapa lapis ya? Betul. Kemudian psychology biasanya ya? Betul. Dan terus kemudian pada waktu juga. Kesehatan, one on one, ngomong-ngomong. Terus kemudian bagaimana mereka mendeteksi kerajinannya? Kan nggak ketahuan nih Pak. Nah, kalau saya menggunakan metode, kalau saya boleh langsung sambung aja Pak ya. Karena kami pernah pegang berapa karyawan untuk di Pulau Batam ya. Waktu itu kita juga lakukan online ya Pak. Kita ada semacam survei. Dan sudah dipermudah saat ini Pak.
Dan baru-baru ini ada satu bank swasta selama 2 tahun kan kita pegang ya, mereka dengan topiknya yaitu apa, mereka minta saat ini setelah pandemi, semua karyawan harus bisa jualan. Jadi dengar baik-baik pemirsa, kalau Anda berpikir, saya nggak bisa jualan, dan Anda mau jadi karyawan, coret kata-kata itu. Perusahaan mana-mana saat ini membutuhkan orang yang everybody is a salesperson. Nah, jadi artinya dia minta bagian customer service, teller bisa jualan. Bahkan kalau perlu satpamnya tuh. Nah, Anda bisa lihat beberapa bank swasta juga sudah lakukan hal yang sama. Nah, dia mau seperti itu. Nah, tips yang saya berikan adalah satu, indikator yang Bapak mungkin yang tadi ngomongin itu perlu. Ya, saya nggak bilang itu tidak perlu. Tapi yang lebih penting maksudnya adalah seperti ini Pak. Misalnya ya Pak ya, kalau saya interview orang ya, dan ini yang akan saya bekali nantinya, adalah contoh seperti ini. Katakan Ibu Debbie misalnya, Bu Debbie sebagai calon. Boleh Bu ya? Boleh. Nah, kalau Ibu Debbie ngomong, orang happy nggak kalau Ibu ngomong? Semoga happy Pak. Bayangkan, kalau dia berpikiran semoga, Bapak sebagai atasan mau ngirim nggak seorang salesperson seperti ini ketemu orang dengan berharap semoga orang happy kalau saya ngomong. Tapi kan kita sebagai orang Indonesia dididik dengan kultur itu. Tunggu dulu. Merendahkan diri. Kalimat semoga orang happy kalau saya ngomong. Nggak akan kirim. Dengar Bapak Ibu. Iya. Artinya ini yang kita akan bantu. Harus ketemu angka persennya. Jadi Ibu harus tahu berapa persen orang happy kalau Ibu ngomong. Indikator itu namanya. Berarti kita harus survei gitu. Oh no, Ibu yang survei sendiri. Nah ya, saya harus survei orang happy nggak kalau aku ngomong gitu. Nah, itu yang akan saya jelaskan nanti lebih detail ya. Tapi saya hanya contoh seperti itu. Kedua, kalau Bapak saya pimpinan. Ya, mungkin pertanyaannya simpel. Waktu itu salah satu pimpinan sebuah perusahaan swasta, saya nggak perlu sebut, dia tanya, apa gunanya training Bapak? Saya singkat satunya. Indikatornya saya berikan kalau Anda bisa jawab, berarti Anda nggak perlu training saya. Kira-kira seperti itu kan singkatnya ya. Nah, saya ngomong kepada Bapak, bagi pimpinan ya, Pak, kalau Bapak mimpin rapat, anak buah Bapak ngerti berapa persen yang Bapak ngomong? Ini susah, nggak ada tolak ukurnya. Nah, dengar Bu, absensi bisa dilihat. Tapi itu maaf ya, level TK SD. Makanya absensi kalau Anda hanya sekedar checklist, apalagi cuma tap jempol, dan itu Anda bisa lihat tuh di anggota DPR absensi bisa banyak tapi orang nggak ada. Udahlah itu jangan dipakai. Itu bukan indikator prestasi Pak. Ya, jadi Bapak ketika ngomong anak buah ngerti berapa persen. Nah kalau saya lanjut lagi Pak, kalau anak buah tidak ngerti Pak, kalau mereka lakukan hal yang salah, selama ini siapa yang disalahkan? Anak buah. Anak buah. Padahal siapa yang salah Pak? Pimpinannya. Bisa juga pimpinannya karena kurang jelas dalam membangun komunikasi. Makanya itu dia Pak, KPI yang saya ngomongin lah Behavioral Key Performance Indicator. Tapi kalau gini gimana Pak? Kadang pimpinannya sudah ngomong jelas. Anak buah waktu meeting sambil lihat HP, nggak tahu apa yang dilihat. Jadi nggak nyimak. Atau ada yang sambil ngantuk-ngantuk. Jadi itu siapa yang salah? Saya bukan itu yang diukur Bu. Kayak saya belajar di Gus Dur, dia tidur dia ngerti loh. Itu beneran. Artinya apa? Banyak orang multitask Bu. Jangan direm. Jadi artinya orang-orang yang saya ngomong hari ini adalah ukuran ibu dan bapak ini penting untuk dipakai dulu untuk diri sendiri, baru kita bisa terapkan keluar. Ya, nomor 2 itu tadi ya, tadi happy, ngerti. Ketiga ya, kemudian berikutnya, apakah orang melakukan nggak yang Anda ngomongkan? Berapa persen orang lakukan? Yang keempat, apakah Anda bisa nggak melakukan hal yang sama pada berbagai kesempatan? Jadi artinya dia bisa lakukan di bidang yang apa lagi ya. Dia hanya bisa ketemu orang asing. Ada Bu, orang asing dia senang bisa. Tapi pada orang yang dekat dia nggak bisa deket. Tapi ada orang yang bisa ngomong pada orang dekat tapi sama orang asing nggak bisa. Betul. Nah ya, yang terakhir adalah ketika Anda lakukan hal seperti ini, Anda sanggup nggak melakukan pada tim Anda? Wow. 5 pertanyaan ini Pak, kalau bisa dijawab, keren ya? Anda tidak butuh yang namanya pelatihan ini. Kalau nggak bisa jawab berarti butuh pelatihan itu. Saya nggak bisa maksa kan. Tetapi kalau saya tanya, salah satu perbankan waktu itu bertanya, Pak Wino bagaimana training soal di perbankan? Dulu saya belum pernah pegang Pak. Saya hanya tanya gini Bu, kalau soal teknis benar saya harus punya kekuatan dan pengalaman teknis. Ya. Tetapi saya ngomong non teknis. Saya tanya, kalau saya mengelatih orang rajin, perlu nggak saya punya pengalaman di bidang itu? Ya enggak. Tidak mutlak. Kan itu sikap hati. Rajin adalah universal. That's the attitude. Jadi lebih gampang lagi Pak ya. Ini mungkin biar orang pemirsa bisa mengerti lebih dalam. Rajin bagi Anda mungkin biasa. Saya pasti gambar pada seorang ibu. Ya, ibu-ibu waktu itu dalam kelas saya ngomong,
pembantu saya rajin Pak. Ngapain Pak? Kok rajin kelas pembantu? Kok saya belajar gitu kan? Mungkin yang rajinnya dia ini yang berbeda dengan yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan seperti ini. Kalau nanti ibu pembantunya pada saat nanti dia pulang, ya ibu ngomong, ya, tahun ini gaji kamu nggak naik. Ngomong. Kalau dia balik, dia rajin Bu. Wow. Kebanyakan Dengar baik-baik, dengar ya. Kebanyakan yang ada malah ngancam, kalau nggak dinaikin aku nggak balik. Kalau dia pindah kerja, dia pinter. Kalau dia pindah kerja, dia pinter. Dia pinter. Wow. Iya dong, dia mau dia gaji lebih gede. Ya. Jadi selama ini Anda tahu, kalau kita mau bajak orang, Anda bikin gaji yang lebih tinggi. Anda bikin blunder. Berapa kuat Anda bisa gaji orang? Karena akan ada penawaran yang lebih besar lagi. Dan saya pernah 5 kali Pak. Dia makin tinggi dia muter. Headhunter seneng, tiap tahun Anda pindah. Dan dapat komisi dia? Ya, tapi perusahaan seneng nggak? Nggak. Makanya saya lebih suka didik dari awal. Ya, jadi mendidik orang rajin, Anda pikir gampang? Tidak. Inilah dia, apalagi Anda tidak tahu. Hurdle-nya di sana sih, tantangan terbesarnya di sana sebenarnya. Ya, kita nggak tahu bahwa apa itu rajin sehingga kita pikir asal pinter dia pasti rajin. No. Tapi orang rajin pasti pinter. Iya kan ada peribahasa Indonesia, rajin pangkal pandai. Yes, jenius itu orang yang rata-rata Pak. Bapak pernah dengar kan ceritanya? Gimana Pak? Yang pencipta siapa tuh? General Motors siapa? Thomas Alva Edison. Dia nggak lulus SD loh. Waktu itu mamanya kan dapat surat. Ya. Ya. Anak Anda mulai besok tidak usah masuk sekolah. Anak Anda nggak bisa ngikutin pelajaran di sekelas. Dianggap bodoh ya? Betul. Nah, anaknya pulang nanya, apa isi suratnya Ma? Mamanya bilang, mulai besok sekolah tidak bisa lagi mengajar kamu karena kamu sangat pintar sekali. Mulai besok mamanya akan mengajar kamu. Yang berjasa sih mamanya. Tapi mamanya orang nggak pernah tahu. Masih merinding kalau dengar cerita itu. Anda lihat ya, kalau Anda punya standar pinter, Anda akan dikalahkan dengan namanya handphone dan nggak lama lagi oleh AI. Bapak udah dengar salah satu perusahaan bulan Mei kemarin, salah satu direkturnya AI. IBM ya? Ya. Kalau nggak salah IBM ya? Yes. AI? Bukan. Jadi artificial intelligence ini udah dipakai, kenapa? Dia bekerja 24 jam. Dan Anda tahu nggak, cuma listrik yang dipakai bahan bakarnya. Murah tuh Pak. Dan sangat murah. Murah. Ya dengarkan ya, anak-anak muda, ya kalau Anda gemeteran, berarti Anda ada satu sisi yang Anda belum dapatkan. Oke, jadi artinya apa? Kita tidak bisa mengatakan bahwa AI akan mengambil alih. Ya, semua orang Jack Ma ngomong, manusia tidak bisa di-replace. Tetapi yang problem manusianya... Manusia macam apa? Masalahnya manusia terlalu merendahkan diri kayak monyet. Maunya pinter. Padahal manusia itu rajin tuh nggak bisa diambil alih oleh AI, Pak. Kerajinan ya. Nah, ya, saya mau nanya Pak, omong-omong kayak gini nih juga cukup bahaya kalau didengarkan sama anak-anak yang masih usia sekolah gitu ya. Maksudnya? Terutama kayak anak kami Pak yang bungsu gitu. Dia suka banget cari loops and holes gitu. Jadi kayak, tuh kan Mami aku udah bilang kan, semua yang aku belajarin ini tidak akan dipakai nanti suatu hari. Dia sering ngomong gitu Buat sih. apa aku belajar kalkulus gitu. Sebenarnya ini ya, kita harus belajar namanya seimbang. Teknis dan non-teknis. Jadi kembali lagi ya, karena kita sebagai kalangan beriman, ya itu ada namanya teknis dan teknis ya. Non-teknis. Masih ingat nggak dulu bahwa Samuel itu karena apa? Budi pekertinya tuh. Ya. Saya ayatnya nanti saya kirim ke Bapak ya, ada tuh. Ya. Semua orang-orang itu ada dua yang diukur, akal dan budi. Akal itu teknis, budi itu non-teknis. Jadi artinya ketika nanti Bapak ngomong pada anak-anak masalah standar sekolah, itu harus diikuti. Apalagi kalau kita orang Kristen, Pak, standar itu harus kita ikuti dengan benar. Masih ingat nggak Pak kata-kata itu? Tolong jelaskan. Yang itu, masalah kalau Anda ketemu dengan orang-orang ahli Taurat, standarnya harus diikutin. Jadi artinya apa? Standar yang sudah sekolah bikin, itu harus diikutin. Tapi kita melengkapinya dengan yang tidak dilakukan oleh mereka. Ya Bu ya. Jadi anak-anak ini Bu, ketika saya juga jelaskan anak-anak itu kenapa dia bisa belajar dengan tenang, karena orang tua nggak nuntut. Jadi gini Bu, biarkan dia, berapa angka tertinggi kamu? 6, bagus. Jadi yang problem kalau dia, kita tuntut angka 10. Sebenarnya ketika kita ngomong dia nggak suka kalkulus, karena mungkin dia berharap orang tuanya dapetin angka 10. Makanya dia nggak bilang nggak suka.
Sebenarnya kalau dia asal ikut saja, asal dia bisa dapat angka 6, everybody can pass. Bisa kok lolos. Sebenarnya gini Pak, kalau masalah angka pendidikan anak ya. Betul. Kan kalau kita ngomong anak kita straight A itu, kan bangga. Iya kan? Tapi kalau misalnya rapot anak saya nih sekarang yang kedua ini ABC gitu. Bahkan ada D-nya. ABC, D sekarang. Ini gimana? Padahal dulu waktu awal-awal very brilliant Pak. TK, SD itu selalu straight A dia. Gitu. Tenang Bu. Jadi kan kita langsung dor kita marah-marahin gitu kan. Enggak juga marah-marah sih. Mungkin maksudnya sekali lagi kita hanya belajar seimbang aja Pak. Iya. Gimana cara menyeimbangkan? Keseimbangannya gini Pak, ajak dia keluar di mana dia bisa ke aktivitas ya. Kalau anak saya kebetulan tuh suka piano. Ya, kemudian dia bosan ya udah nggak apa-apa, ganti lagi sama gitar atau dengan alat musik lain ya. Itu nggak apa-apa Pak, ganti-ganti. Oh, it's okay. Kitanya yang kesel gitu, setia dong, satu aja, jangan ganti-ganti mulu. Trust me Bu. Ketika orang mengenal dunia itu ada waktu di Singapura ada 200 ekstrakurikuler. Ibu bayangin dari mana dia bisa milih kalau dia nggak nyoba. Jadi biarin aja kita nyoba yang. Kenapa di sekolah-sekolah yang saya pernah waktu itu mengajar di salah satu sekolah swasta yang paling banyak ekstrakurikuler, Bapak tahu Pak, cuma 17 Pak. Saya nggak perlu sebut. Ya rata-rata di Indonesia emang gitu kan Pak. 17-nya udah paling banyak katanya. Udah bagus itu. Padahal Pak di luar 200 Pak. Gila. Artinya gini Bu, biarkan mereka memilih. Kenapa selagi kita masih hidup? Jangan sampai kita tidak ada, mereka baru ambil pilihan. Dan salah. Oke. Biarkanlah mereka salah ketika kita masih hidup. Ya. Saya terus terang, saya izinkan anak saya berdebat. Karena dia lebih lihai. Ya, saya tahu. Dia mengerti lebih cepat. Dan anak-anak 2 tahun dikasih iPad, dia bisa lagi, nggak perlu nanya lagi. Kemampuan orang bisa buka YouTube, otaknya itu udah bekerja dengan cepat. Betul. Artinya satu hal yang tidak perlu kita ajarkan, ya jangan dipaksa, dilarang. Tapi Anda tambahkan supaya dia seimbang. Sekali lagi keseimbangannya di mana? Wibawa Bu. Nih saya ulang lagi ya, kalau orang yang udah punya kerajinan tinggi, dia akan mengungkapkan namanya wibawa. Nah wibawa itu dimuncul di mana? Ini bukan soal teknis kan Bu? Nah oke, contohnya orang mengambil langkah wibawa nih. Dia pakai kumis. Iya, atau kacamata. Tato. Atau rokok. Itu ciri khas yang salah. Ya, ingat ya. Wibawa itu bukan seperti itu kan. Oh, itu cuma tampak luar agar kelihatan lebih berwibawa. Betul, mereka rindu mau wibawa. Mereka bertampilan seperti itu kan. Nah, ini yang saya sebut namanya perilaku preman. Jadi orang preman tuh cikal bakal orang berwibawa. Oke. Jadi kalau Bapak bisa lihat kacamata jelas bagaimana orang rajin saya ngomong tadi. Orang rajin tadi terbelangkalai karena apa? Mereka tampilnya kayak orang preman. Nah, kemudian kedua, Bapak Ibu bisa lagi orang-orang yang misalnya suka berbohong. Banyak janji. Bual. Pernah ketemu Pak pada 1 orang, dia janji pada 7 orang pada jam yang sama. Iya pernah. Saya pernah lihat. Dia lupa karena bikin banyak janji. Dengan 7 orang. Ya. Nah orang ini nanti bakalan cikal orang yang punya karisma. Saya mau lihat, Anda lihat the end of the day seorang ini. Dia sampah mungkin saat ini. Ya. Kemudian Bapak suka lihat orang-orang yang mungkin suka ngeyel kalau dikasih tahu. Ya. Oh kalau mama yang ngomong enggak. Kalau papa yang ngomong enggak. Tapi kalau teman yang ngomong, ya boleh. Nah itu saya yakin Anda telah temuin. Cuma satu, itulah ngeyel. Kebanyakan anak-anak muda kan gitu Pak. Iya. Nah, jalan keluarnya bagaimana itu? Ya itu ditujukan pada Bapak sebenarnya. Bagaimana dia tunjukin bahwa saya orang ngeyel nih. Nah, orang ngeyel ini Pak cikal bakal dia orangnya membawa damai Pak. Serius Pak? Nah. Orang ngeyel suatu hari membawa damai. Makanya maksudnya bagaimana? Itulah proses yang saya kasih tahu pada Bapak. Oh, harus disalurkan dengan mengubahnya baik. ini, menyalurkannya ini. Ya. Nah, terakhir orang yang Bapak suka ngomong dia nyindir. Nyinyir. Ada kan? Oh, banyak. Banyak. Zaman sekarang mah iya. banyak Pak. Netizen plus 62. Ya. Oke ya. Nyinyir. Badan kok gede, nggak bisa nahan diri. Nah, lihat badan gede. Kalau badan kurus, badan kok kurus. Nggak bisa beli makanan. Gemuk salah. Biasanya gitu kan, pendeta komplain curhat. Saya kalau mau ngomong selalu ada yang nyinyirin. Itu beneran ada. Nah, orang ini cikal bakal orang yang bijaksana. Oh wow. Oke. Ya. Anda kelihatannya masih aneh, tapi itu yang saya lakukan. Optimis banget Bapak. Iya, saya optimis. Sekarang mengkonversikannya bagaimana? Nah itulah. Makanya ada 6 step. Iya.
yang kami lakukan dalam topik-topik yang kami lakukan ya. Saya rindu nanti kalau memang ini diizinkan Tuhan ya kita bisa buat ya acara ini step by step-nya kita buka per bagian-perbagiannya. Karena begitu orang dibukakan itu ibarat apa sih? Nih contoh ya. Saya kasih gambaran. Apa itu orang preman? Kenapa dia tidak menyadari bahwa dia preman? Orang galak maksud saya ya. Ada seorang bapak ngomong pada istrinya. Bu, Mbok ya kamu kalau ngomong jangan galak-galak gitu. Ya, niatnya baik dong, Pak. Niatnya baik. Ya. Ibunya ngomongnya apa? Mbok yang kalau ngomong sama orang jangan galak-galak gitu ya. Apa punya mau istrinya jawabnya gini, Bu. Diem lu, bawel. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. Iya. Apa yang terjadi, Pak? Ribut. Berantem. Masalahnya nggak beres, Pak. Yang terjadi adalah perang mulut. Nah, ini saya jelasin, Pak. Orang preman, ngeyel itu, Pak, sebenarnya ibarat bau mulut dan bau badan perilaku. Maksudnya bagaimana? Bapak pernah ketemu orang yang punya bau mulut? Iya, pernah. Bau badan? Pernah. Bagaimana ngasih taunya, Pak? Nggak enak ngomongnya. Ibu punya pengalaman? Iya. Ada. Bagaimana ngasih taunya? Kalau kami akrab ya saya akan ngomong, jadi sorry ya, bau mulut kamu nggak enak. Syaratnya akrab. Akrab. Nah, nggak bisa dong. Sedangkan kita harus sesuatu yang sifatnya universal. Saya belikan aja itu Pak, deodoran gitu ya. Atau saya kasih permen biasanya. Permen ya. Kasih permen. Kalau orang itu bapak dan ibu, apa perasaan ibu dan bapak? Pertamanya tersinggung. Bapak dan ibu dikasih perfume dan bapak dikasih permen. Pertama ya tersinggung mungkin Pak. Artinya saya kasih tahu pada Anda, itu yang terjadi. Saya hanya memberi simulasi, begitulah yang terjadi ketika Anda ngomong, Bu, ibu galak. Si ibu nggak merasa galak. Dia bilang apa? Lu bawel. Dia nyolot karena dia nggak merasa? Nggak merasa. Oh. Jadi bapak kalau ketemu orang yang bawel, dia nggak merasa dia bawel. Maka ketika ibu ngomong pada anak dan anak itu protes, dia nggak bisa lihat. Makanya tahapannya adalah dia belajar langkah berikutnya. Cara kita melihat. Kenapa dia marah? Nah, pelan-pelan ya Bu ya. Saya pakai anekdot seperti ini Pak. Ada sebuah cerita waktu saya kuliah ya. SMA kalau nggak salah ya, ada sebuah cerita namanya Mati Ketawa Cara Rusia. Nah, tuh. Oh iya. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Ada sebuah cerita, Khrushchev gila, ditangkap tuh mahasiswa. Kaget si mahasiswa kan, dia protes, kenapa saya ditangkap? Si hakim kemudian mendakwa dengan tuduhan, ya Pak ya, penjara seumur hidup. Tambah kaget lagi si mahasiswa. Salah saya apa? Pasal apa yang dituduhkan ke saya? Dia buka, dia baca. Mungkin Bapak tahu pasal apa yang dituduhkan kira-kira? Tidak tahu. Ini serius Pak. Pasal apa? Anda dituduh membocorkan rahasia negara. Wow. How? Nah, Bapak pelan-pelan coba. Dia bilang apa tadi? Si mahasiswa bilang apa tadi? Kaisar? Kaisar gila, Kaisar gila. Oh, dia bilang ditangkap, Kaisar kan? gila. Kemudian apa? Anda membocorkan rahasia negara. Berarti kaisarnya memang gila. Udah tahu gila lu ngomong. Dengar baik-baik. Ketika Anda lihat orang sedang tadi preman, ngeyel, itu kayak gitu kondisinya. Ketika Anda ngomong depan dia, Anda membocorkan rahasia orang tersebut, makanya dia marah. Dengar baik-baik ya, ketika Anda ngomong orang galak, Anda membocorkan rahasia galak, makanya dia marah pada Anda. Nah, suami istri dengar baik-baik ya, karena saya kasih tahu pada Anda, ini pasti mungkin Anda bilang tanpa sadar, Anda membocorkan rahasia dia. Lalu apa yang seharusnya dilakukan, Mbak? Kalau dalam kondisi seperti itu, kalau misalnya si istri galak atau si suami galak. Jadi situasi udah jelas ya, kenapa dia tidak berubah. Makanya dia ngomong, dari dulu gue udah ngomong, lu nggak berubah-ubah. Karena sekali lagi, tanpa sadar dia membuat tambah marah. Itu kalau orang dibocorin terus rahasianya Pak, menurut Bapak pasal berubah jadi apa Pak? Apa ya? Tadi kan dia hukuman seumur hidup ya. Kalau dia tiap hari nyiksa terus dengan membocorkan rahasia, bawel lu, galak lu, bawel. Itu pasal akan berubah jadi apa Bu? Hukuman mati. Betul Pak. Makanya Bapak sering dengar ya, pembunuhan paling sadis adalah dalam rumah tangga. Perang yang paling sadis adalah perang saudara. Maka dengar baik-baik, di balik Anda punya keintiman, Anda harus mengerti hukum ini. Ya. Kalau gitu gimana Pak? Yang ngasih tahu dia gimana?
Kan dia harus ada yang memberitahu, kalau enggak dia makin salah. Betul. Tapi kan Anda lihat sendiri kan, bagaimana ngasih tahu orang yang punya problem dengan bau mulut dan bau badan. Nah, jadi artinya renungkan dulu ketika itu ditujukan kepada Anda. Nah, oke, saya balik lagi ya. Nah, dalam kelas kami lanjut Pak ya. Lagi. Jadi setelah Anda mengerti problemnya, bahwa rajin itu sebenarnya prosesnya panjang, tapi simple. Ibarat bagaimana orang malas nih dia rajin, dia itu tidak menyadari bahwa dia malas. Oh, oke. Ya, jadi bagaimana dia menyadarinya? Baik, untung kita masih kecil dulu diajarin lagu oleh siapa ya? Bangun tidur, ku terus mandi. Terus lagi dong? Tidak lupa menggosok gigi. Terus? Habis mandi, ku tolong ibu. Stop. Sebelum menolong orang lain, kita ngapain, Bu? Mandi. Mandi dan? Gosok gigi. Iya, so simple ya. Dari kecil kita diajarin orang lain, oleh orang tua kita ya, bahwa mandi dan gosok gigi. Nah, ini yang seringkali lupa. Entah dia pendeta, entah dia leader ya, dia ngomongnya bagus. Tapi dia lupa mandi dan gosok gigi, Pak. Ya jangan dong. Ini yang maksud saya perilakunya dia, lupa mandi dan gosok gigi. Nah, jadi cara paling bagus adalah nanti dia belajar bagaimana dia mandi dan gosok gigi perilaku. Perilaku yang bukan saya ngomong. Fisik ya. Iya. Ini hanya contoh bahwa perilaku banyak yang tidak berubah, tapi ngomongnya, wah ayatnya ayat-ayat Tuhan, tapi perilaku tidak berubah. I see. Tahu caranya berkhotbah tapi tidak melakukan. Perilakunya nggak Karena apa? Orang lihat perilaku. Nah, jadi bagaimanapun juga perjuangan saya depan anak-anak dan depan bisnis ataupun di dalam apapun, saya masih banyak kekurangan. Bukankah kita harus mandi sering-sering? Ya. Ya, memang kita harus mandi lebih sering kan, bukan tiap minggu baru mandi kan? Enggak. Bukan. Nah, waktu Anda berpikir dengan khotbah baru mandi, Anda harus mandi sendiri loh. Masa minta orang lain gosokin gigi Anda? Nggak mungkin. Kebayang nggak Bapak punya anak buah, ini pada bau mulut, sini gua gosokin satu-satu. Sakit hati nggak? Iya. Makanya yang mereka belajar gosok gigi ya mereka. Nah, pertanyaan berikutnya. Umur berapa orang mandi dan gosok gigi secara mandiri? Kan dari umur 0 dia mandi gosok gigi kan? Iya, 5-6 tahun ya. 5-6 tahun. 5-6 tahun, betul ya. Kemudian umur berapa mereka baru tahu bahwa mandi dan gosok gigi supaya wangi? Supaya Belasan. wangi. Iya. Nah, ketika mulai sadar, ya. Jadi bayangin prosesnya berapa lama? Aduh, apalagi kalau cowok, Pak. Kalau cewek mah. Kalau cowok relatif mirip ketika dia mau apa? Nggak salah. Mau PDKT. pacaran. Iya. Bukannya cewek lebih lama kalau mandi. Bukan, maksudnya lebih lebih cepat sadar, sadar. harus wangi, harus menarik. Coba Tapi ingat kalau masa cowok lalu mah, Anda. aduh. Kalau cowok belum punya pacar sih Nah, amburadul. itu. Iya, tapi gitu dia mau pacaran dia mandi lebih sering dan pakai perfume, betul? Betul. Nah, itulah maksud saya perubahannya. Nah, jadi ingat ya, ketika Anda mulai belajar wangi, itu harus dari dalamnya. Nah, berarti bagaimana supaya dia bisa melihat dia perlu wangi? Bapak ingat di kamar mandi ada satu faktor yang paling penting alat mandi kita di kamar mandi itu. Dan juga kita pakai buat gosok gigi. Apa namanya, Pak? Odol. Sikat gigi. Sikatnya Cermin. apa odolnya? Oh, cermin. That's right. Iya. Nah, dalam kelas yang kita akan bikin nanti ke depannya, Anda akan belajar cermin. Oh, bercermin. Berarti harus sering dalam tanda kutip bercermin ini. Bercermin Supaya perilaku ya. melihat perilaku kita bagaimana nih. Yes. Maksudnya kalau saya melakukan ini, apa yang orang lain responin terhadap that's saya. right, Pak. Sudah Oke. bagus apa enggak perilakunya gitu. Ya, Ya, termasuk kalau mau ketemu orang, itu kan iklan film. Iklan film. Tapi dalam dunia nyata, iya. Anda bisa tanya sama istri Anda. Ya, misalnya ya, dulu waktu saya nikah, kan udah mulai malas mandi ya. Dan istri saya tahu dong bahwa kalau kita bangun tidur ya bau naganya keluar dong. Sebelum dia ngomong, saya mandi dulu dan baru kita ngomong. Udah wangi belum? Nah, jadi kalimatnya sebelum orang lain membocorkan rahasia kita, kita yang Tanya dulu. aktif menanyakan, udah wangi belum? Aku bawel nggak? Hati aja di rumah. That's exactly in our class. Oh, Jadi oke. Anda nanti punya masing-masing cermin, kemudian Anda tanya, what is your bau mulut? Oh. Oke. Ya kalau begini nggak percuma Pak. Wangi, wangi. Wangi di bau sendiri. Never, jangan percaya. Ya kita nggak pernah bau kentut kita sendiri sih Pak. That's right. Ngebom Lihat ke orang yang istrinya, rokok Pak. ya, orang yang rokok yang lainnya pada pusing dia
Iya. Berani ngasih tahu nggak Pak? Kejadian lo di Bali kemarin berantem. ada orang ngasih tahu untuk orang turis Rusia ngevape di dalam ruangan ber-AC. Kemudian komplain ke petugas restorannya. Kemudian orang Rusia itu ngamuk-ngamuk, dipukul, diajar ini. Yang komplain diajar? Iya, orang Indonesia itu diajar sama orang Rusia. Bener. Ya, sekali lagi, Anda pernah lihat nggak orang yang pakai baju ketika kebuka di dalam bus kayak gini tangannya? Pak, jendela ditutup. Kebayang? Udah? Nah, setelah Anda bisa menggambarkan seperti itu, nah saya kalau lihat anak Anda yang masih negatif perilakunya, premannya ya, Anda berani melakukan hal sama nggak? Oke, kalau gitu jangan bocorkan rahasia dia. So, pendekatannya bagaimana sekarang? Kita harus apa, Pak? Bapak pernah nggak? Nah ini pertanyaan menariknya, langkahnya harus gimana berubah? Oke, saya ingat waktu saya dulu pernah kerja di Bali ya. Saya pegang perusahaan ikan tuna ya, Pengalengan. Yang kerja itu 5.000 dan 10.000 orang. 3 shift. Banyak. Ya bayangin ya, panas, lembab, dan bau ikan. Anda tahu bau ikan. Itu shift 1 pulang jam 4. Ya, wanita banyak kan. Bau amis Pak. Memang mereka sempat cuci tangan segala macam, tapi amisnya kan pasti nempel di aroma kan. Ya. Ketemu sama shift 2 yang masuk. Bapak tahu yang tenang, yang jalannya santai adalah yang shift 2. Dia wangi kan. Iya. Yang pulang buru-buru yang mana? Yang bau badan. Percaya sama saya Pak, kalau Bapak wangi, orang yang bau badannya Pak, dia akan cepat-cepat mau mandi. Oh, karena sadar kalau dia percaya tahu. Saya. Percaya, itu tidak pernah iya, bohong. Betul. Perhatikan ketika Anda sedang keringetan, ketemu teman yang wangi. Kita nggak Anda pasti ya? Iya, saya harus mandi. pede, ya. Jadi kenapa Anda jangan bocorin rahasia orang? Anda tetap mandi dan gosok gigi. Ketika ketemu istri saya, dia kadang-kadang membocorkan rahasia saya tidak akan respon. Tapi kalau saya ada problem, apakah saya masih seperti ini? Jadi ingat. Iya. Jangan bocorkan rahasia orang. Kenapa? Dia sedang diproses. Nah, tugas kita bagaimana memberi contoh wangi itu seperti apa. Karena wangi itu bebas stres. Jadi ukuran nanti Pak dalam kelas kita, level stresnya turun. Orang yang stres tuh kenapa? Karena dia mau, itu tadi, dia kenapa orang banyak nyerang. Kenapa? Bau badan. Anda paham baik-baik lah. Situasi saat ini nggak gampang. Makanya dalam situasi seperti ini, saya bersyukur good news ini membuka banyak rahasia. Orang rajin itu akal bakalnya adalah di sini dia tidak bisa ditemukan dan dia tambah males karena banyak orang membocorkan rahasia dia. Membocorkan rahasia apa-apa. Waktu saya di Hong Kong, saya pernah dengan istri kami, dengan istri saya ya, dengan keluarga, pesawat kami di Pak, di steril Pak, di Hong Kong. Karena? Kami 2 jam nggak bisa kemana-mana, diem. Kenapa? Rupanya ada berita, Bapak tahu Snowden? Snowden? Tahu siapa? Yang itu orang WikiLeaks? Yes, yang memblot ke Rusia. Dia memblot ke Hong Kong Pak. Oh. Jadi waktu itu semua di Amerika minta dicari Snowden di mana. I see. Ternyata udah kabur ke Rusia. Oh, waktu dia lagi transit nih. Betul. Jadi waktu itu kita disegel, saya ingat persis tuh. Nah, Bapak tahu kenapa Snowden dikejar Amerika? Karena dia membocorkan rahasia. Udah ngerti Pak sekarang? Yes. Kalau ada orang membocorkan rahasia, I see. Fatal hukumannya. Fatal. Jadi hari ini dengar baik-baik. Kalau Anda punya pasangan lebih bau, tanda kutip menurut Anda, pikirkan baik-baik. Anda mau nyelamatin dia atau Anda mau perang jigong? Oke. Ini menarik. Cuman gini Pak, sekali lagi, ini sekarang untuk pengaplikasikannya karena agak susah ya, kita juga baru mendengar ini. Ya, ini introduction Pak. Nah, sebagai ini contohnya ada 2 case yang misalnya saya bisa tanyakan. Baik. Satu, perilaku anak nih. Oke. Nah, orang tua tentunya, kalau kita nih sebagai anak-anak Tuhan, selalu kita diajarkan orang tua itu otoritas. Betul. Dan kemudian anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Iya. Yang mana orang tua bertanggung jawab untuk ngedidik anak-anak ini supaya mereka kenal Tuhan, kemudian supaya mereka mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kemudian mereka menjadi dewasa. Betul. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya kan tadi Bapak bilang perlu waktu. Antara 1 sampai 18 tahun dan yang lain-lain. Tapi kemudian ternyata ketika anak-anak dewasa belum tentu langsung bisa mengerti apa yang ada di dalam hatinya orang tua. Betul. Nah, tidak jarang terjadi gesekan. Ya. Antara apa yang orang tua mau sampaikan dan apa yang dimengerti oleh anak. Yes. Ini kami alami nih. Kepada anak saya ataupun saya kepada orang tua saya. Betul. Nah, tetapi kemudian sekarang selagi saya usianya udah
cukup banyak nih ya. Saya jadi mengerti berempati sama papa saya nih. Ya. Sama orang tua saya. Oh berarti ternyata susah jadi orang tua nih ya. Aku giniin nih, aku pepet terus, aku bantah terus gitu. Nggak enak kayaknya sekarang nih. Kita kan baru sadar. Nah, tapi sekarang bagaimana nih saya menjembatani perilaku ini supaya anak saya dan saya bisa punya hubungan yang lebih baik nih? Baik. Saya juga tahu kalau nunggu 17 tahun perusahaan keburu bangkrut. Nah, ya, saya lanjut lagi ya. Saya nggak usah ngomong dalam bisnis, family, bisnis dan sosial ini berlaku. Prinsipnya sama ya. Kalau Anda tunggu 17 tahun, tapi saya mau ceritakan dulu nih Pak ya, supaya saya tekankan betapa pentingnya Anda mengerti nih ya. Jangan sampai Anda ikut-ikutan. Anda yang harus nolong, malah Anda yang kelelep. Iya, betul. Nah, seperti ini contohnya. Dalam kelas saya selalu pakai upamakan gambaran dulu ya, supaya bisa mengerti kalau dia nanti berubah. Dia akan melihatnya dari kacamata kecil dulu ya. Kalau di pasar ada yang mukulin orang. Ada orang gila mukulin si A. Si A kabur. Dikejar lagi, dipukulin. Kira-kira apa respon Anda kalau Anda ini A? Sorry, A itu yang dipukul atau yang... Yang dipukul. A dipukuli orang gila. Dia menyingkir. Dikejar sama orang gila nih. Pukul-pukul, dipukul. Biasanya saya adalah A. Saya lawan Pak. Lawan ya? Iya dong. Jadi berapa orang gila sekarang? 2. Nah, orang gila dilawan, lu ikutan gila berarti. Jadi dengarkan Bebek, kalau Anda melihat ada orang yang gila menurut Anda, perhatikan jangan Anda yang ikutan gila. Oke, nice. Nangkep ya? Jadi kalau Anda melihat ada, tapi kan kita belum tahu dia gila atau enggak nih kalau di pasar. Gampang, kan saya ngomong tadi. Ini tadi kan contoh orang gila. Kecuali kalau dia telanjang bawa pentungan ya kita lari Pak. Perilaku. Contoh dalam suami istri, Anda merasa istri saya bawel banget nih. Nah, Anda berasa kan ini kan lagi something dia lagi angot ya. Nah, tolong jangan diladenin. Dengerin aja gitu. Paham ya? Baik Bu, ya. Kebanyakan kamu yang gitu. Pak, saya akhir-akhir ini suka digituin loh Pak. Dia itu kalau di depan publik, ya Pak ya, memposisikan dirinya sebagai korban. Padahal di rumah itu nggak kayak gitu Pak keadaannya. Ini sindrom apa yang sedang terjadi Pak? Tenang Pak. Pasangannya nggak lucu buat saya Pak. Ini udah biasa. Jadi yang kedua, anak-anak muda. Anda pernah naik motor semuanya? Pernah. Siapa yang pernah disalip sama orang? Pasti pernah lah. And then what will you do? Balapan Pak. Salipan. Jadi simpel ya, dengan 2 kasus ini Pak. Membuat orang gila lebih gampang daripada training. Oke. Saya kasih training ya. Saya kasih training Anda jangka panjang. Tapi dengar Bebek ya, Anda jadi gila begitu gampangnya nular. Betul. That's right. Nah, jadi artinya apa yang terjadi hari ini? Orang terlalu gampang jadi gila, tapi sedikit orang yang mau memberi contoh atau membimbing. Makanya Pak kami tulis dalam program kami semua lifetime. Ini pelajaran seumur hidup. Wow. Ya karena Pak mandi itu nggak bisa dihitung sehari 2 kali, Bu. Betul. Selagi Anda bisa mandi ya mandi dong. Iya. Ya, kayak firman Tuhan lah, pelajaran seumur hidup. Yes. Langganan First Media mulai 200 ribuan, bonus cashbacknya jutaan rupiah. Gratis biaya pemasangan. Yuk, langganan sekarang. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa saya nunggu seminggu sekali, nunggu pendeta yang pendekar yang hebat, baru gua dengerin. Nggak bener, kadang-kadang orang nunggu. Kalau nggak dia yang ngomong, gua nggak mau dengerin. Padahal lihat siapa yang khotbah. Saya kasih tahu ya, bagaimana saya mengerti orang ini belajar rajin atau tidak ya Pak. Urutannya pertama adalah ketika Bapak dengar khotbah. Ini yang khotbah biasanya Bapak kan. Nah saya tanya istri ya. Oke. Masih ingat khotbah suami? Masih. Minggu lalu? Masih Pak. Berapa persen? 30%. Oke, 2 minggu lalu? 2 minggu lalu kami berdua Pak. Oke, 3 minggu lalu? 3 minggu lalu siapa yang khotbah? Lihat saya. Iya, udah mulai agak lupa. Oke, berarti masa lupa, Ibu setelah 3 minggu mulai lupa ya? Iya. Oke ya. Nah, Bapak sebagai pimpinan perusahaan, undang pembicara. Iya. Bayar loh. Bayar. Motivator dibayar mahal Pak. Betul. Ya, saya emang dibayar Pak ya. Kemudian dengan bercermin dari kemampuan staf kita seperti ini. 3 minggu lupa. Iya. Iya. Rugi nggak Pak bayar? Sangat rugi. Rugi. Tapi dicatat Pak. Terus kalau lupa bisa dibuka-buka lagi. Saya nggak ngomong dicatat. Saya nggak ngomong dicatat. Saya ngomong mau dia di pesantren, di ustadz. Saya tanya seperti ini. Khotbah ustadz masih ingat nggak? Anda boleh
boleh dia inget-inget. Saya akan kejar sampai bulan keberapa. Wow. Pertanyaan saya bukan itunya yang dia inget. Bukan dia waktu dicatat, Bu. Jadi selama ini kita dengar khotbah apa yang diingat. Kalau dia 3 bulan kemudian, 3 minggu kemudian, bahkan tadi pagi dengar dia lupa. Hayo saya tanya. Jadi dengar ya, jangan kita tunggu pendeta yang hebat kita baru berubah. Kita tunggu ini yang hebat. Itu nonsense. Yesus ngomong pun dia lupa. Betul. Jadi artinya this is not about who talking. Ini ibarat tanah kita subur atau tidak. Karena yang anak kecil ngomong kita bisa dengar kok tuh firman Tuhan loh. Burung bicara, alam sekitar bicara. Nah artinya apa? Konsep ini adalah diri kita ini bisa nggak menjadi sebuah cermin yang dari diri kita ini. Nah yang tadi Bapak saya tanya jawaban buat pertanyaan Bapak, bagaimana menjelaskan saya pada anak saya? Bapak kasih tahu cermin Bapak seperti apa. Tunjukkan pada anak-anak, Papa ini. Berarti kita harus lebih banyak berkomunikasi sama anak kita. Dan tunjukkan kelemahan kita. Tunjukkan kelemahan kita. Oke, contohnya misalnya bagaimana? Saya kasih tahu, Papa lupa. Papa banyak lupa. Makanya Papa pakai handphone, Papa tulis semuanya, dan Papa bikin namanya di chat books, di grup chat. Papa tulis di situ. Jadi orang yang lupa itu kesempatan buat kita membuat solusi. Right. Harus ditunjukin caranya. Ya, dalam grup saya bikin. Ini di dalam grup itu tunjukkan jadwal Papa kemana-mana. Tulis di situ. Ya, anak-anak nggak ngerti. Benar-benar. Biasanya kita cuma ngomongin, catat di agendamu di handphone. Kita yang kasih contoh. Jadi ketika saya sebagai pemimpin ya dalam kelas ataupun dalam grup ya, waktu saya punya anak buah, saya udah nggak punya lagi karena semuanya sistemnya by project lah ya. Nah saya kasih contoh. Nah jadi bagaimana kita kasih contoh di mana apa yang akan kita kerjakan. Makanya Pak nanti ya dalam hal tertentu ya, tools yang terbaik adalah kita menulis. Kita boleh ngomong ayat di sini? Boleh, silakan. Oke, saya bukakan, mungkin ada yang buka ayat Pak. Iya. Ini cara belajar yang paling bagus adalah dari Yesus kasih contoh. Oke. Ya, di Yohanes, pasal yang terakhir, pasal 21 ayat 25. Silakan dibaca oleh Ibu Debbie mungkin. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. 3 tahun tapi nggak bisa dimuat. Artinya Yesus sangat aktif, rajin. Nah, Mbak, kenapa saya menulis buku? Rupanya kayak dituntun Tuhan, Pak. Menulis buku adalah salah satu bukti kita rajin. Menulis buku adalah salah satu bukti melatih kita rajin. Jadi makanya Pak dalam kelas yang kita bikin Pak, Bapak pernah dengar dulu waktu kita terlambat, perilaku kita terlambat, guru suruh ngapain? Nulis Pak. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu terapi 1000 ternyata. kali. Makanya ketika orang nanya, bagaimana hidup Anda dengan keluarga? Lihatlah jumlah buku yang saya bikin, berapa banyak? 9. Artinya apa? Rajin. Itu perjuangan. Oke, nice. Ini perjuangan, jangan dibilangin enak ya dapat suami, dapat istri. Kenapa? Saya kasih tahu pelajaran pertama saya dalam buku paspor ini, Pak. Ini buku yang paling mahal saya. Kenapa? Bisa ceritakan. Nanti saya kirim ya, Pak ya. Buku ini isinya kosong. Kosong. Tapi, kosong. Bahkan saya sudah bikin di aplikasi karena waktu pandemi kemarin buku ini harus dikirim ke Papua, ke Sulawesi, sempat bisa terlambat ya. Nah buku itu isinya apa? Pertama-tama yang tadi saya katakan tadi Bu, ketika Ibu ngomong pada orang, minta waktu 1 detik. Orangnya ngerti nggak yang saya ngomongin? Nah ya contohnya kepada Pak Wiryo nih, saya sebut aja deh gembala saya deh. Ya, waktu dia minta training di programnya di pengerjanya. Ya. Kalau dulu guru-guru sekolah minggu minta paraf ada orang tua, OTT ya, TTO. Sekarang terbalik, guru ini minta paraf sama anak-anaknya. Tadi guru jelasin ngerti nggak? Wah, paham meeting hari Senin ntar gitu ya? Kira-kira seperti itu. Jangan dulu langsung kan. Karena yang saya ngomong hari ini adalah itu contoh bagaimana ini bayangkan kalau nggak ada tertulis. Bapak saya sangat. Kalau Soekarno dulu nggak bikin teks proklamasi Pak. Lupa, nggak tahu. Tidak ada loh. Benar. Bukti otentiknya. Teks proklamasi itu cuma secari kertas ternyata. Betul. Jadi Anda jangan anggap remeh. Apalagi sekarang dipermudah dengan adanya WhatsApp. Betul. Nah, jadi ini yang saya ngomong dari baru kerangka-kerangka yang
kebetulan saya benar-benar mau ada good news ini dengarkan bahwa itu sudah dilakukan oleh kita, tapi kita tidak punya polanya yang benar dan urutan yang benar, sehingga kita tidak menyadari. Oke. Ya. Nah, berapa persen ini konsep Bapak ini bisa diterima oleh anak-anak muda? Paling kecil 9 tahun. 9 tahun? Ya, waktu itu sekarang bikin mungkin kalau Anda lihat di Lifetime, saya punya tampilan, mungkin tampilkan ya, lifetime counseling ya dengan keluarga, itu anak-anak 9 tahun ke atas udah bisa. Bagaimana dia lihat orang tuanya. Oke, maksudnya gini, di handphone kami sih udah terbiasa ya membuat jurnal, catatan atau pemikiran gitu ya. Yes. Memang ada gitu ya, istri saya juga punya, saya juga punya dan itu sangat banyak. Betul. Saya sih suka dengan apa yang Bapak katakan. Karena saya sudah melakukannya, saya mengerti ini banyak banget ini. That's right. Nah, tetapi pertanyaan saya tadi bukan tentang anak yang ikut tentang pembelajaran Bapak. Maksudnya gini, dari konsep ini kan tidak semua orang mengerti. Ya. Tetapi kira-kira berapa banyak presentasi yang Bapak perkirakan yang orang-orang muda, milenial ataupun generasi Alpha dan Z yang bisa menerima ini nih? Oh, saya mungkin data yang persis belum dapat ya, tetapi nanti kita bisa lakukan ya. Karena menurut saya mereka lebih jago menggunakan digital ini kan satu. Masih ingat dulu Ibu Kartini kenapa kita hargai dia? Ingat ya, dia seorang wanita umur 24, dia istri kedua atau ketiga ya, dan keempat bahkan ya. Wanita umur 24 meninggal dan dia istri keempat. Dengan 3 kelemahan seperti ini, kenapa cuman dia yang namanya ditulis di dalam kalender kita? Kenapa karena bukan dia Gajah Mada? menulis surat untuk That's teman-temannya right, di Pak, Belanda. baik-baik, Pak. Dari gelap written berbeda. text. Oke. Saya bilang memang buku udah nggak lagi banyak dijual. Tetapi saya nggak ngomong bukunya. Saya sebagai ahli buku, membuat buku. Banyak orang nggak ngerti. Buku itu yang penting tuh idenya, bukan nulisnya. Yang nulis itu nanti ada editor, ada ghostwriter yang kita bisa bayar. Jadi jangan berpikir semuanya yang kita kerjakan sendiri. Nah, jadi Anda kalau punya ide, yang penting Anda ngomong dan coba tuliskan konsepnya dulu. Betul. Nanti kalau menjadi sebuah buku, itu akan menjadi buku yang kayak saya ngomong tadi. Jadi Pak, kenapa buku saya kosong? Itu akan jadi sebuah buku buat dia. Oh, jadi Bapak nyiapin diary gitu That's untuk right. mereka isi sendiri. Bukan diary ya. Jurnal. Behavioral Key Performance Indicator. Bukan diary. Karena kalau diary itu banyak curhat. Bedain ya Bu. Iya, Nah ini Pak. isinya 1 detik impression. Oke. 1 second Jadi impression. 1 detik itu kita nanya ke orang, tadi ngerti nggak ngomong sama aku gitu. Dan itu harus. Oh, jadi kalau saya misalnya memberikan Jadi konseling feedback kepada ya? orang, Yes. udah sejam 2 jam, saya harus tanya apa yang kamu dapat dari sesi kita Dan ini parah di gitu. buku itu. Oh. Jadi kalau saya ketemu, berapa orang ngerti sama Ibu? Saya bilang, Ibu nggak usah ngomong dari buku. Wah, Ibu dapat skornya, ada rapornya. Really? Oh, Jadi rapornya ketika nice. dilihat, Pak, saya kasih tahu Bapak ya, dengan data ini, data non teknis, saya bisa tahu siapa salesman terhebat Anda, siapa orang leader yang terhebat Anda, tantang lihat dia punya prestasi teknis. Prestasi teknis misalnya jualan dia, omsetnya berapa. Saya nggak perlu tahu. Sebagai konsultan harus punya alat ukur yang bisa memvalidasi bahwa prestasi orang ini beneran. Apa tadi namanya Pak? Bukan KPI tapi BKPI. 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 Jadi Behavioral. Key Performance Index. Index. Yes. Berarti kalau kita hanya berfokus kepada KPI ini kurang ya? Aduh Pak. Bedanya apa sebenarnya kalau Bapak bisa jelaskan? Gini, kalau secara singkat? KPI itu kan top bottom ya. Sama kayak misal orang mau ukuran yang dibutuhkan oleh pimpinan tuh ini targetnya. Jadi KPI pimpinan dibagi-bagi tuh. Dia harus turunkan. Misal KPI seorang direktur ini, dia ke manajer KPI-nya apa. Betul kan, jadi urutan di atas ke bawah, betul? Iya. Nah, Top down. top to bottom. Sedangkan rajin tuh apa yang dia punya. Apa yang dia punya. Jadi contoh gini ya, kalau Anda melamar di sebuah perusahaan, yang Anda tulis kan harusnya apa yang Anda jual kan. Iya, kita menjual diri kita. Nah itu Iya. ditulis dong apa yang Anda mampu kan. Iya. Saya, maaf ya kalau Anda tulis di ijazah, waktu itu saya pernah diundang bikin bagaimana membuat lamaran tanpa ditolak. Gimana tuh? Very interesting. Ya. CV yang bikin resume. Ya, CV tanpa ditolak ya. Bahkan ya itu istilahnya tanpa ditolak ya. Isinya itu dia. Ya. 100% orang yang ngomong pada saya percaya. Nah, gila nggak orang ini? Ya, ibu saya tanya, kalau ibu ngomong orang happy nggak? Dia kan tulis 80% orang yang saya ngomong happy. Jadi harus ada ukurannya berapa Saya orang ditantang. berapa. Waktu itu saya pegang sebuah perusahaan asuransi. Pak, buktiin Pak, Bapak bisa rekrut. Oke, kebetulan saya senang banget Pak. Saya banyak bongkar rahasia yang orang nggak kepikir. Ini ada sopir Pak. Supir kasih dia bukunya.
Ya, sama gampang. BKP dia apa? Dia membawa penumpang dengan selamat 100%. Wah, hebat. 100% ya. Kemudian kedua apa? Kalau dia ngomong 80% orang ngerti. Sebulan. Saya tanya sama leadernya. Ada nggak agen tim kamu yang kalau ngomong 80% orang ngerti? Saya aja belum tanggai sebutnya gitu. Nah, supir ini kira-kira bisa nggak? Oh, bisa. Wow. Paham. Jadi bukan masalah asuransinya, bukan soal produknya. Tapi orang ini ngomong, orang nggak muntah. Iya. Ada orang yang ngomongnya bisa panjang, tapi enak banget dimengerti satu persatu. Itu dia. Iya. Saya pikir ini paling penting. Akhirnya supir itu direkrut jadi agen asuransi. Saya nggak terusin, saya nggak tahu. Tapi Ibu, kemampuan orang ini hebat kan? Iya, hebat. Nah, bukan dia ngomong. Dari mana? Dari buku itu. Ya. BKPI-nya. Yes. Jadi kalau Ibu saya tanya lagi, Ibu masih bisa jawab? Ya, segera. Segera ya. Iya. Saya harus ke mereka dulu tanya, kamu ngerti nggak tadi aku ngomong? Nanti ada formatnya. Oke. Berarti sekali lagi ini menutup kecuriosityan saya, Pak, tentang Pak. hubungan orang tua dan anak ya. Yes. Nah, berarti orang tua harus bisa menunjukkan kepada anak supaya anak apakah berempati kepada orang tuanya gitu. Yes. Is that so? Dia harus menjawab kalau orang tuanya memberikan notes. Entah ya Pak, saya paling senang anak saya. Ini buat siaran ini mungkin kalau anak saya dengar ya, Papa seneng banget kalau anak-anak tuh jawab. Ya, Anda juga pasti ngerasain. Iya Pak. Waduh, itu sebuah kata-kata yang saya kalau anaknya bilang maaf Pak ketumpuk gitu, 2 bulan baru jawab. 2 bulan kemudian ketumpuk ya. Anak zaman sekarang mah cuman K gitu doang Pak. That's right. Itu Oke aja terasa panjang kayaknya K. Bahkan keret aja udah seneng. Aduh kebaca. Tapi jadi curhat Bapak Ibu. Tapi terus anak-anak saya mereka udah lihat respon menjawab ya kayak misalnya ini yang juga membuat saya juga membantu pada orang tua ya. Istri saya 5 buku pertama saya minta paraf sama istri. Wow. Ya minta paraf Bu. Suami minta paraf. Saya kasih contoh. Saya juga bilang gila juga ya, tapi saya pikir saya kasih contoh. Kalau saya ngajar, apakah bisa nggak dilakukan? Saya juga akhirnya oke saya taruh kalau transfer masuk. Gimana Pak? Saya kan paraf kalau ada transfer masuk. Istrinya ngomong gitu? Iya, ya udah kalau dia mau masuk transfer paraf. Nah saya contohin sama orang lain seperti itu. Jadi artinya saya kasih contoh bagaimana saya berjuang dan approval dari istri. Jadi apakah bisa dipakai buat suami istri? Bisa. Makanya dalam konseling Pak, buku ini saya pakai. Dan kalau Anda udah punya handphone, kita bisa terapkan. Nah, memang di situ ada step by stepnya sih. Jadi sekali lagi ini apa yang saya bongkar di sini, Anda bisa lihat dengan nalar logika. Itu yang kita rindukan. Tapi harus ada orang yang volunteer duluan. Ya, Pak, waktu kita udah habis nih ya. Wow, setengah terasa ya. Ini cuman saya mau menguji nih Pak. tentang apa yang Bapak katakan. Di firman Tuhan ini di kitab Kisah Para Rasul. Baik, Pak. Kalau kita ingat kan di pasal 6 Bapak tahu apa yang saya mau katakan nih. Tentang merekrut pekerja-pekerja dan leader gereja nih. Nah ini di sini saya nggak tahu apakah ini hanya KPI atau BKPI ya. Kita bisa nanti bicarakan ini. Mungkin kita perlu waktu 5-7 menit nih ya. Nah di sini dikatakan di ayat 1 pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berarti ada masalah Pak ya? Nah namun kemudian jawaban daripada ini untuk merekrut orang-orang yang menjadi diaken ini adalah di ayat yang kedua dan tiga. Berhubung dengan itu ke-12 Rasul memanggil semua murid dan berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah dan untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Berarti 3 ini aja Pak? Iya betul. Gimana nih? Bapak bisa korelasikan? Langsung ya Pak, jawabannya di Paulus kita ngomong di Roma 12 ayat 11 Pak. Silakan. Janganlah kerajinanmu kendor itu. Yes. 12 ayat 11. Jumlahnya berapa Pak? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 3. Betul. Itu dia Pak. Jadi dulu itu orang dikasih hikmat sama Tuhan, pilihlah orang yang baik. Baik itu mungkin yang seperti contoh itu. Tapi di sini lebih jelas lagi. Ketika ada orang mau melayani Tuhan Pak, syarat pertama, misal dia nggak punya kerjaan Pak, maaf ya, jangan direkrut. Pengangguran jangan direkrut jangan untuk direkrut sebagai pengerja. Kenapa? Karena dia harus kerja. Setelah terbukti rajin,
baru kita rekrut. Cuman zaman sekarang kan cari pekerjaan tidak selalu mudah. Nah, kita bisa kasih kerjaan, Pak. Karena salah satu program kami adalah memberi pekerjaan terbukti dengan bidang dia rajin di mana. Karena yang sekarang ini terjadi, orang kerja maunya duit. Ya, sedangkan orang yang benar kerja karena dia rajin. Nah, waktu Bapak lihat rajin, dia rajin tuh nggak perhitungan. Ketika orang yang tidak perhitungan, nah ayatnya akan bekerja lebih lanjut, Pak. Bapak buka dia. Nih, ini firman Tuhan loh, Pak, yang ngomong ya. 1 Petrus 3:13 tuh. Dan siapa yang berbuat jahat pada kamu jika kamu rajin berbuat baik. Nice. Ya, jadi artinya rajin ini tidak pandang bulu dan Anda bisa lakukan di mana saja kan. Nah, kalau nggak salah lah yang di ini, Pak. Amsal 10:4. Tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, banyak motivator melupakan ayat ini. Wow. Banyak motivator bahkan pendeta terlalu banyak memakai kunci. 3 kunci, 2 kunci, sampai akhirnya juru kunci beneran. Juru kunci. Saya bilang nggak ada kata-kata kunci. Di sini ada jelas kalau mau kaya rajin. Jadi Bapak simpel, Pak, gereja janganlah memotong sebuah ayat dengan contoh ya lagu yang saya dengar tuh. Biarlah rohmu. Dia memotong ayat itu. Maksudnya di depannya apa harusnya? Janganlah kerajinanmu kendor. Ya. Oh. Kita memotong ayat kan Bapak bilang 3 kan? Jadi harusnya ayat itu, lagu itu kurang tentang kerajinannya itu. Cuman orang yang semangatnya tinggi doang. Kita di gereja terlalu menganggap Tuhan itu kayak, maaf ya, kayak dukun. Maaf loh. Kita terlalu berpikir ini surat dukun. Terbuka kepada Pak Williar Count tuh. Gitu untuk lagunya direvisi. Mungkin bukan salah dia. Karena yang bikin lagunya kan, yang bikin lagunya bukan dia. Iya. Siapa tuh? Ya, siapa yang liriknya yang dibikin? Ya pokoknya gini, tolong jangan memotong ya. Termasuk ya ketika saya ngomong di awal ya Pak. Indonesia dulu tahun 45 merdeka. Kemudian saya baca, kenapa Indonesia bisa hebat tahun 45? Ya, ini tanpa harus ngomong. Firman Tuhan berlaku tanpa harus ngomong agama, Pak. Saya kasih tahu. True. Ya, jadi artinya Pak, firmannya digenapi akan berlaku. Tahun 42 ada Ibu Sud menyanyikan lagu yang namanya waktu saya survei ke sekolah-sekolah sudah melupakan ayat ini. Yang mana, Pak? Indonesia Ibu masih ingat lagu Ibu? Bukan. Pergi belajar. Lagunya gimana, Bu? Oh, Ibu. Masih ingat? Dan ayah selamat pagi. Pergi belajar aslinya. Pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Ya. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ini firman Tuhan. Makanya 2 tahun kemudian kita merdeka dan Indonesia diakui loh. Nah sekarang kita tanya orang tua, sekolah itu apa? Pinter. Ini yang membuat saya bilang firman Tuhan tuh tetap iya dan amin. Kita buka ayat-ayat di situ. Jangan sampai kita milih orang pelayan Tuhan melanggar apa yang sudah ditulis dalam firman. Ya, jadi ini udah jelas dipakai di sini. Dan justru kalau kita mengagungkan kata-kata pinter, kita membuat orang tambah stres nih. Jadi orang-orang stres karena apa? Nggak ada yang bantu rajin. Better work smart than work hard. Ini membuat orang jadi akhirnya udah deh nggak usah rajin. Pinter aja, cerdik aja. Ya sekarang semua orang nggak bisa ngomong. Bapak tahu nggak ada sekitar 30 strategi malas dalam Alkitab. Really? Strategi malas. Bapak ketik malas. Searching ada berapa kata-kata. Itu bisa khotbah 30 kali khotbah tuh. Wow. Jadi artinya gini Pak, banyak kata-kata penyusupan yang menurut saya penyusupan saya bilang ini. Sejak kapan Tuhan kita suruh-suruh? Ingat ini seringkali kita dengar dalam gereja kadang-kadang juga kita nyuruh Tuhan apa kita mau menjadi lakukan. Ya, kaget nggak Pak kata-kata malas gitu banyak? Orang malas akan jatuh miskin. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi Pak, saya ngomong gini loh, sampai kalau gereja ya kalau boleh tulis nih, orang malas dilarang masuk. Di salah satu gereja pelayanan saya tulis di situ, kenapa? Orang malas itu apa tadi, saudara? Perusak. Si perusak. Jadi setengah mati kita usir setannya, orang malas masukin. Terus dia merusak gitu. Jadi gereja kapan mau sadar bahwa kita kebobolan dari orang dalam sendiri. Orang dalam pun yang bobolin. Jadi gini ya, kalau gereja tanpa ada aktivitas, undang dong. Ya saya bisa bantu apa yang harus dikerjakan. Karena negara kita butuh orang rajin. Wow. Tenang, banyak
Tuhan ngomong bahwa ladang telah menguning, itu orang rajin, tetapi kok nggak ada yang kelola. Jadi jangan berpikir KTP-nya ada Oscar Kristen, enggak lah. Saya bilangin firman Tuhan digenapi kalau dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Very interesting. Ya Pak ya? Very interesting. Pak William, jadi saya mau nanya satu lagi. Kalau gitu cara jawabnya yang benar atau cara pandang yang benar, sekolah untuk apa? Kalau bukan untuk pintar, jawabannya apa? Sekolah itu untuk mengenal kita punya relasi. Oke, koneksi dengan teman-teman. Karena networking ya. Semakin mahal sekolah itu kita punya networkingnya punya A1. networking yang bagus, ini. Karena nggak gampang lo milihin network yang kelasnya seperti itu. Makanya bersyukurlah kalau Anda sekolah, orang tua membayar uang sekolah Anda. Tapi yang pemirsa dengarkan baik-baik, itu tidak gampang loh memilihkan teman yang levelnya seperti Anda dapatkan. Bukan soal gedungnya, tapi bagaimana mendapatkan teman di masa depan Anda. Dan kedua, ya. Nomor 2. Yang kedua adalah untuk apa? Anda bisa belajar bagaimana sebuah teknologi yang akan digantikan kemudian. Karena memang kita lihat dulu teknologi yang tidak dipakai apa aja. Tetap Anda ketahui. Makanya tidak perlu nilainya terlalu tinggi. Ya, karena Anda udah tahu kan. Dulu saya biologi belajar ada 2 kingdom. Anak saya tiba-tiba ngomong ada 3 kingdom. Ada dalam ini tanaman. Masa depan bisa ada 4 kingdom. Artinya apa? Ilmu pengetahuannya berkembang. Terus berkembang. Jadi artinya memang saya hanya harapkan jangan takut untuk sekolah. Cuman yang bikin stres angkanya mau berapa aja ya it's okay. Nah terakhir tadi saya sampaikan ya tadi Pak Daniel masih ingat ya. Mungkin tips ya buat Anda pada anak-anak Anda ya. Kalau Anda yang pernah menjanjikan hadiah ketika anaknya mau juara 1 atau juara ataupun nilai bagus, mulai hari ini stop jangan. Karena Anda memotivasi orang untuk mendapatkan komisi, duit. Itu salah ya Pak? Salah besar ya. Yang pakai stiker nanti bisa di-redeem. Gini, kalau stiker beda. Ya, stiker tuh indikator. Tapi yang menjanjikan hadiah itu loh. Ada yang misalnya setiap kamu dapat nilai 100, papa kasih 100.000 atau 1 juta gitu itu kalau di orang stop. kaya. Karena itu merusak sekolah. Merusak sekolah. Ya, karena sekolah bikin dia kasih pelajaran dan dia mau tahu berapa angkanya. Feedbacknya mau dilihat. Dan cara apapun juga termasuk nyontek apa dihalalin sama dia. Apa boleh buat ya. Tapi yang jelas saat ini ya kenapa kita melarang seperti ini. Kalau dia ulang tahun, hari raya, Anda boleh kasih hadiah. Tapi jangan sampai menjanjikan. Kenapa? Anda lihat itu contoh orang-orang yang, aduh saya nggak enak ngomongnya ya. Para wakil rakyat yang koruptif. Itu adalah bukti kita menjanjikan dari kecil. Ya, jadi Bapak Ibu jangan marah dengan Anda pilih wakil-wakil rakyat yang Anda bilang koruptif. Dari kecil mereka dibiasakan karena mereka dapat insentifnya seperti itu. Komisi. Kayak Pak Oga ingat nggak? Cepet dulu. Please jangan ganggu. Jadi kembali lagi bahwa mencari orang bukan karena iming-iming. Ya, jadi kembali lagi di gereja yang pertanyaan Bapak, itu 3 hal itu melakukan. Dia rajin, roh menyala-nyala dan dia melayani Tuhan. 3 biji juga kan? Iya, melayani Tuhan itu juga bicara tentang kerajinan ya? Pasti. Bapak nggak bisa Pak melayani Tuhan pakai iming-iming Pak. Jadi kalau ada pengerja gereja yang dibajak gereja lain karena diberikan persembahan kasih yang lebih tinggi, relakan aja ya Pak ya? Relakan. Karena itulah dia pemalas yang diambil oleh orang lain. Udahlah. Itu seleksi alami. Saya lihat ya bank tertentu dulu, Citibank ya, nggak pernah takut tuh. Dia punya cara yang lebih bagus lagi. Ya, sekarang juga Anda lihat Bank BCA nggak takut tuh dibajakin. Saya tahu nih 2 bank yang besar ini sekarang jadi soko guru dan orang ambilin terus. Tapi apa? Makin lancar dia. Makin banyak dia. Kaderisasinya. Karena justru memperkaya untuk ini ya, refreshment. Wow. Jadi artinya apa Pak? Kaderisasi kita berhasil Pak. Mantap. Oke? Tapi jangan karena terluka. Iya. Kaderisasi lagi. Kaderisasi terus. Mati 1 tunggu 1000. Yes. Iya. Very nice, very nice. Thank you so much Pak William. Tenang aja. Oke, berarti kita tutup dengan ini. Tadi saya buka pertanyaan, Indonesia bukan masalah orang pintar, tapi kekurangan orang rajin. Betul sekali. Nah, kata-kata terakhir Bapak nih, untuk mengencourage supaya Indonesia menjadi negara yang istilahnya tidak diremehkan atau menjadi negara yang lebih baik. Kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang dengar nih, siapa tahu suatu hari ada pemimpin Indonesia mendengarkan quotes ini. Silakan Pak. Ya saya melihat contoh yang paling nyata adalah kebetulan Pak
Jokowi ini memenuhi semua syarat yang saya ngomong tadi, Pak. Ketemu orang yang nyinyir, dia diem. Ya, dia tidak merespon. Kemudian dia juga melihat dengan kerja. Ini luar biasa. Dan dia menggunakan cara yang sama juga sebenarnya pada kita. Contoh ini mau nggak kita lipat gandakan atau kita tidak mau. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Orang yang dikirim Tuhan menjadi pemimpin itu mungkin kita yang putuskan untuk keberlangsungannya. Jadi pesan saya, contoh orang rajin di kita ya kebetulan pemimpin kita ini. I see. Ya kalau Anda masih nggak bisa lihat juga ya kita nggak bisa dapat lagi di dunia ini. Di dunia ini semua sedang menyontoh bagaimana rajinnya Pak Jokowi ini. Berarti nanti harapannya kalau kita pemilu 14 Februari 2024 adalah cari yang rajin, Pak. Cari yang rajin ya. Betul, udah. Bukan masalah rambut, warna rambut bukan ya. Iya. Itu pesan sponsor. Iya. Bukan masalah apapun juga ya. Iya. Tapi rajin nggak dia? Rajin nggak dia? Oke. Kalau rajin merangkai kata-kata bagaimana? Ini ya, rajin itu bisa ditambah macam-macam. Tapi rajin tadi kan saya turun, Pak. Wibawanya ada nggak? Oh, wibawa. Damainya, karismanya, dan terakhir apa, Pak? Bijaksana. Alright. Ini nggak mungkin, Pak, di kata-kata apa lagi. Rajin bisa dimainin. Tapi wibawa, ini akan muncul, Pak, sebuah kata lagu. Ingat, Pak, seorang anak telah lahir. Oh, wow. Dan orang mengenalnya siapa? Allah yang perkasa, wibawa. Wow. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Raja damai. Raja damai dan penasihat ajaib. Wow. Bijaksana. Pak, kita nggak perlu ngomong nama Yesus, Pak. Tapi orang tahu Allah perkasa di dalam kita. Wibawanya ada. Kecium. Nanti ada ayat lagi, Pak. Kita di tengah-tengah angkatannya akan binasa atau tidak. Harumnya kita akan tercium oleh mereka. Harumnya kita. Harumnya kita. Jadi semoga harumnya kita akan dicium. Itulah rajin. Bukan bau. Nice. Terima kasih. Ya, sebagai penutup singkat aja, Pak. Mungkin bisa diambil 2 karena waktu aja. Satu-satu dulu. Ya. Satu silakan Pak dibaca. Oh, dengar musik. Ya, apa tuh? Silakan dibaca dulu. Pilihannya apa ya? Oh, nonton bioskop atau dengar musik? Oke. Bapak lebih prefer? Dengar musik. Kenapa? Karena saya bisa refreshing, relax. Saya perlu relax kalau habis kerja atau mikir ya. Nonton bioskop nggak? Oh, saya nonton tapi nggak bisa relax karena tegang. Yang dilihat. Kan otaknya thriller. Oke. Ya. Tempat yang pengen banget dikunjungi. Sampai saat ini tempatnya kayaknya nggak terlalu spesifik ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, kayaknya semua tempat udah dikunjungi ya. Udah keliling dunia berarti? Belum, tapi memang nggak ada spesifik yang nggak ada bucket list lagi yang nggak ada, Pak. Karena yang saya lihat manusianya ternyata dulu orang pikir di negara barat begitu bagus. Ternyata Indonesia saat ini lebih baik kondisinya. Betul. Banyak keunggulan-keunggulan Jadi Indonesia betapa saya lihat tampilkan. kita udah, menurut saya udah cukup lah Indonesia nih. Jangan sampai Anda berpikir negara lain lebih baik. Betul. Kita nih di surga dunia. Ya, berarti Bapak pakai hashtag Indonesia saja ya? Di Indonesia saja ya? Indonesia udah cukup mewakili, Pak. Walaupun saya udah pernah keluar kemana-mana. Tapi Indonesia jauh. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Pak William Wiguna, kami sangat diberkati. Semoga ini menjadi titik awal daripada suatu perkenalan, kerjasama, networking, dan juga persahabatan. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Go ahead. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri sesi hari ini, ada press report yang masuk. Shalom, good news. Puji Tuhan, anak saya diterima menjadi pramugari di maskapai nomor 1 di Indonesia. Itu adalah cita-citanya dari kecil dan sempat tidak percaya diri karena merasa hanya dari kampung. Tapi puji Tuhan, dia bukakan jalan. Haleluya. Wow, puji Tuhan, kami senang mendengarkan kesaksiannya. Kalau masih ada di antara pemirsa perlu bantuan doa atau konseling dari kami, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email atau melalui WhatsApp. Puji Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, sebagai kata-kata terakhir sebelum kita berdoa, nasihat saya atau doa saya adalah Anda sudah mendengarkan apa yang hari ini dijabarkan dan sangat menarik sekali. Pesan saya coba diulang sekali lagi. Dan kemudian seperti tadi dikatakan oleh narasumber, ambil buku, ambil catatan. Kamu ambil kira-kira golden nuggets-nya atau kata-kata remanya buat kamu apa. Supaya bisa kamu ingat dan kemudian kamu aplikasikan. Kamu boleh dong tuliskan di kolom komentar kalau misalnya kamu nggak ada cara lain lagi untuk menulis gitu ya. Supaya sama-sama kita bisa belajar.
Nah, dengan cara seperti itu kita tahu bahwa sebenarnya dari waktu kamu investasikan mendengarkan Good News Program, kamu akan mendapatkan sesuatu. Dan dari sana ini akan menjadi seperti benih gitu ya. Kita tahu kan benih itu kalau ditanam, tanah kamu adalah diri kamu ini, kamu mau mengerjakan di dalam kerajinan kamu. Seperti tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan gitu ya. Bahwa orang yang tangannya rajin, dia akan suatu hari akan meraih kekayaan gitu ya. Dan kita berdoa dan berharap akan ada hasil-hasil yang nyata daripada kehidupan kalian. Akan ada perubahan-perubahan kehidupan yang very real. Bukan sesuatu yang semu, bukan sesuatu yang palsu. Tapi kita tahu nih, karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Salam dari kami dan kita berdoa biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan ada buah-buah kehidupan yang akan kalian persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Pak William Wiguna. Engkau sudah pakai dia dengan cara yang luar biasa untuk menjadi berkat buat kami pemirsa Good News Program pada hari ini Tuhan. Berkati kehidupannya. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk istri, anak-anaknya. Untuk mereka Engkau pakai dengan cara yang sangat heran di arena di mana Engkau tempatkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk kalian para pemirsa sekalian. Engkau yang mempunyai pergumulan-pergumulan. Engkau yang memerlukan jalan keluar daripada Tuhan. Aku berdoa biarlah hikmat Tuhan itu beserta dengan kalian. Engkau yang sakit mulai percaya. Katakan dengan bilurnya Yesus aku akan sembuh. Aku akan berubah seperti apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupanku. Aku yang hari ini kekurangan hikmat, aku akan berdoa untuk hikmat. Engkau terima hikmatnya Tuhan. Engkau yang hari ini merasa bahwa engkau kekurangan, engkau miskin. Coba rubah, minta Tuhan untuk merubahkan pola pikir saudara. Supaya engkau berani mengambil keputusan-keputusan yang benar. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Aku memberkati kehidupan kalian. Berkat Tuhan itu nyata pada kehidupan saudara. Engkau terima sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya pemirsa, kita ketemu lagi ya di minggu yang akan datang. Stay tune hanya di Good News Program. Yes, God bless you. Langganan First Media mulai 200 ribuan, bonus cashbacknya jutaan rupiah. Gratis biaya pemasangan. Yuk, langganan sekarang.